Halo teman-teman, selamat datang di tutorial belajar membuat EA indikator standar deviation, cross up dan cross down level garisnya indikator standar deviation sendiri. Nah, nanti logic B-nya ya teman-teman. Nanti untuk logic B-nya itu, jika ujung indikator standar deviation ini cross up dari bawah ke atas, level 0.0027. Nah, sedangkan untuk logic cell-nya, yaitu jika ujung indikator standar deviation ini cross down dari atas ke bawah garis level 0.0027 ini. Nah, untuk mengeluarkan indikator standar deviation ini nanti klik tanda tambah ini ya teman-teman. Kemudian arahkan ke trend, kemudian arahkan ke standard deviation. Nah, nanti parameternya seperti ini. Periodnya 20, amplitude-nya close, method simple, shift 0. Kemudian levelnya 0.0027. Itu untuk yang garis di tengah-tengahnya. Nah, bagaimanakah caranya menulis coding untuk membuat logic cross up dan cross down indikator standar deviation-nya? Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Ini kan sudah saya buka halaman meta editor. Nah, itu scroll halamannya ke bawah. Dibuat fungsinya dulu ya teman-teman. Nah, untuk menulis fungsinya yaitu fungsi cross up indikator standar deviation, tuliskan di sini. Nah, supaya Anda lebih jelas melihat script atau codingnya atau sintaknya, saya besar dulu ukuran fontnya. Nah, Anda biar lebih jelas. Saya buat dulu fungsinya untuk cross up ya teman-teman. SD ini singkatan dari standard deviation. Ini adalah template untuk mengawali langkah-langkah menulis coding fungsi cross up indikator standar deviation ya teman-teman. Nah, nanti di dalamnya sini itu ada sintaknya yang harus ditulis. Kemudian saya ketik juga fungsi untuk standar deviation cross down-nya. Nah, di bawahnya ya teman-teman. Biar lebih enak membaca codingnya, saya kasih garis pembatas. Nah, yang ini diganti cross down. Nah, seperti ini. Sebelumnya di atas saya tuliskan variabelnya dulu untuk load dan SL dan TP. Nah, ini hanya saya tulis saja ya, load ya teman-teman, nama variabelnya. Ini nanti loadnya berlaku untuk load OPB dan OP cell. Nah, ini saya tambahi ini teman-teman, coding extend biar inputan load nanti bisa terlihat oleh user. Nah, ini kan double, ini tipe data ya teman-teman, karena variabel load ini nilai inputnya ini bilangan pecahan. Kemudian saya buat lagi variabel untuk SL-nya. Nah, kalau SL ini variabelnya pakai in karena value-nya ini adalah bernilai bilangan bulat. Nah, kemudian saya buat lagi variabel untuk TP-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. SL-nya sebesar 100. Ini berlaku untuk SL, OPB, dan OP cell. Sedangkan TP-nya 200 ini artinya 200 pip. TP-nya ini juga berlaku untuk TP, OPB, dan OP cell. Nah, saya lanjutkan untuk menulis coding cross up dan cross down-nya. Tapi sebelum saya melanjutkan menulis codingnya, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya tambah semakin berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya, yaitu Anda memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi dalam membuat panduan belajar MKL 4 Bahasa Indonesia untuk membuat EA Robot Forex. Sekarang saya lanjutkan menulis sintak untuk indikator standar deviation-nya, yaitu pertama saya beri nama variabelnya adalah standar. Nah, ini maksudnya standar deviation ya teman-teman. Nah, seperti ini sintaknya indikator standar deviation. Kemudian nama variabelnya saya tulis standar. Nah, ini saya kasih tipe datanya double. Nah, ini saya beri keterangan standar deviation A ya teman-teman. Nah, kemudian saya buat variabel lagi untuk levelnya, yaitu double. Tipe datanya, kemudian level A juga. Tadi levelnya adalah
nilainya 0,0027. Nah, kemudian supaya bisa cross up, yang shiftnya ini harus ditulis 3 ya teman-teman. Nah, kemudian nanti setelah ini ditulis 3, itu buat lagi variabel standar deviation dan variabel levelnya itu di bawahnya. Caranya dengan di copy ya teman-teman. Nah, di copy seperti ini. Nah, misalkan ini belum ada ya teman. Nah, yang standar ini diganti B ya teman-teman, diganti B. Kemudian yang level ini diganti B. Nah, untuk apa namanya, sintak indikator standar deviasinya adalah ini ya teman-teman, I. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang pertama ini tuliskan 0. 0 ini adalah simbolnya, yaitu simbolnya EA itu nanti support pada grafik forex apa saja kalau ditulis 0. Boleh juga ini ditulis simbol. Nah, tapi kali ini saya tulis 0 saja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah simbolnya yaitu time frame-nya. Time frame-nya juga saya tulis 0. Nah, kalau teman-teman mau menulis period yang H1 juga bisa ditulis seperti ini. Tapi ini saya tulis 0 saja ya teman-teman. 0 itu maksudnya EA-nya nanti dipasang di time frame berapapun, EA-nya akan melakukan transaksi. Kemudian setelah time frame-nya yaitu ini ya teman-teman. Periodnya untuk indikator standar deviation itu 20. Kemudian shift-nya 0. Modenya pakai mode yang simple moving average SMA. Kemudian amplitude-nya pakai yang price close. Kemudian yang terakhir itu shift-nya itu dipilih 1 ya teman-teman. Jadi nanti harus beda antara shift indikator standar deviation yang atas ini dengan shift indikator standar deviation yang bawah ini. Nah, nanti untuk rule B-nya karena ini adalah cross up, nanti ditambahkan di sini teman-teman. If, nah begini, terus ditambah ini teman-teman. Nah, ini adalah nanti logic untuk cross-nya. Nah, nanti misalkan logiknya ini kan terpenuhi karena sudah dianggap melakukan cross up, maka nanti EA itu menginstruksikan supaya melakukan OPB. Nah, instruksi OPB-nya itu di sini ya teman-teman. Codingnya atau sintaknya OPB itu seperti ini. Nah, codingnya seperti ini untuk coding template order sign OPB. Untuk parameter order sign OPB itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di dalam kurung itu isinya seperti ini. Nah, yang pertama adalah simbol, yaitu EA itu dipasang di grafik forex apa saja, nanti EA-nya dapat melakukan OPB. Kemudian setelah simbolnya yaitu jenis operasinya yaitu OP_B. Kemudian lotnya. Nah, ini karena tadi di atas sudah dibuat variabel ya teman-teman. Nah, sudah dibuat variabel, maka variabelnya yang dimasukkan di sini. Nah, kalau ini belum ada variabelnya, itu bisa ditulis misalkan lotnya 0,01 gitu. Karena sudah dibuat variabel, maka ditulis variabelnya. Kemudian setelah lot, sintak order by itu as, karena kalau melakukan OPB jatuhnya di harga as. Slim back-nya 4. Kemudian yang ini as min SL kali poin, ini artinya harga as dikurangi SL dikalikan pip ya. Nah, ini untuk coding SL-nya. Nah, karena ini sudah dibuat variabel ya teman-teman, itu kan SL. Kalau belum dibuat variabel, misalkan SL-nya 100 pip, ditulis begini, angka 100. Tapi karena sudah dibuat variabel, ditulis angka SL. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah coding TP OPB. Kemudian ini komen untuk EA kalau melakukan OPB akan muncul tulisan B. Kemudian ini adalah magic-nya, ini expired-nya, ini warna blue ini untuk EA kalau melakukan OPB di grafik forex itu muncul panah berwarna biru. Nah, setelah ini ya teman-teman, apa namanya, sintak OPB-nya ini ditulis. Nah, di sini ditulis logiknya untuk cross up. Nah, cross up itu seperti ini untuk logiknya. Jadi standar. Nah, ini ya teman-teman, indikator standar deviation yang shift-nya 3 ini. Nah, seperti ini ditulis variabelnya. Nah, ini kalau tandanya lebih tinggi dari level A dan jika standar B lebih rendah dari level B. Nah, seperti ini ya teman-teman, coding cross up-nya. Oh, ini begini teman-teman, tandanya lebih kecil atau lebih rendah, kalau yang ini lebih besar atau lebih tinggi. Jadi nanti apa itu logikanya itu jika indikator standar deviation period 20 shift 3 letaknya lebih rendah dari level A yaitu level 0,0027 dan indikator standar deviation period 20 shift 1 letaknya lebih tinggi dari level B yaitu 0,0027, ini dianggap logik untuk cross up ya teman-teman. Nah, ini saya klik compile dulu, ada error tidak. Nah, ini ada error ya teman-teman, jumlah errornya itu 3. Yang pertama lot. Nah,
Ini ya teman-teman, saya klik ya, saya dilihat dulu tulisan lotnya. Ini adalah huruf besar. Nah, sedangkan di sini hurufnya kecil. Nah, ini harus diganti huruf besar juga. Kemudian ini ya teman-teman, lagi yang bawah ini SL. Nah, ini juga hurufnya besar. Nah, ini TP-nya juga hurufnya besar. Nah, ini harus diganti juga, variabelnya ini hurufnya besar semua. Nah, saya klik compile. Nah, sudah tidak ada error ya teman-teman di pojok kiri bawah ini. Nah, selanjutnya saya buat untuk script fungsi crossdown. Kalau untuk script crossdown-nya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa mengcopy dari coding yang ada ini. Nah, di dalam ini. Nah, kita copy. Kemudian dipastekan di sini. Nah, untuk sintak variabel indikator differentiation-nya juga sama, levelnya juga sama. Nah, nanti yang dibedakan yang pertama itu adalah ini ya teman-teman. Karena ini crossdown, nanti adalah logic OP cell-nya, maka sintak untuk order send OP cell ini diganti dulu, untuk OP underscore B ini diganti dulu cell. Nah, lotnya tidak usah karena variabel lotnya tadi bisa untuk lot OPB dan OP cell. Kemudian ini ya teman-teman, as ini diganti bit. Nah, kemudian ini juga diganti bit, tapi tandanya diganti tambah. Kemudian yang TP-nya ini juga diganti bit, tapi tandanya diganti min. Kemudian komennya diganti cell. Bisa juga diganti seperti ini, EA sukses cell. Nah, tapi saya tulis cell saja. Kemudian magicnya ini 1 ya, itu juga harus diganti dengan 2 supaya order magic OPB dan order magic OP cell-nya itu nanti berbeda. Kemudian untuk colornya blue ini diganti red. Nah, ini untuk sintak OP cell-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk logic crossdown standard deviation itu menembus level 0.0027 dari atas ke bawah. Nah, ini tinggal mengganti tandanya ini ya teman-teman. Nah, tandanya seperti ini, lebih besar atau lebih tinggi, kalau yang ini lebih rendah. Nah, logiknya crossdown ini bacanya itu seperti ini. Jika indikator standar deviation periode 20 shift 3 letaknya di atas level 0.0027 ditambah standar deviation periode 20 shift 1 letaknya di bawahnya level 0.0027, maka EA melakukan OP cell. Nah, OP cell ya teman-teman. Nah, logiknya crossdown itu seperti ini, crossdown standard deviation. Nah, silahkan dilihat dulu ya teman-teman codingnya dengan teliti. Nah, ini saya taruh di bawahnya biar Anda juga lebih jelas. Ini sintak ini ditulis 2 baris juga tidak masalah ya teman-teman. Juga EA-nya itu bisa bekerja atau bisa aktif. Nah, ini saya klik compile dulu. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Nah, ini sintak untuk crossdown-nya. Sedangkan sintak yang cross up-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi cross up-nya. Kemudian supaya EA-nya ini bisa melakukan OPB dan OP cell, nah coding fungsi cross up ini harus kita panggil ya teman-teman. Nah, ini kita copy, kita panggil, kita pastekan di sini. Nah, di dalam body atau badannya fungsi onTick. OnTick ini maksudnya setiap ada pergerakan. Jadi setiap ada pergerakan, yaitu pergerakan grafik korek, itu nanti EA-nya akan langsung melakukan analisa cross up. Kalau cross up indikator standar deviation-nya terpenuhi, maka EA-nya akan melakukan OPB. Nah, untuk fungsi crossdown-nya juga kita panggil di sini. Di copy. Nah, kemudian dipastekan di sini ya. Nah, jangan lupa ini dikasih tanda titik koma. Nah, seperti ini. Tapi kelemahan EA ini ya teman-teman. Nanti OP-nya, OPB-nya atau OP cell-nya itu barangkali bisa lebih dari 1 jika terjadi cross up atau crossdown. Nah, supaya OP-nya itu hanya 1, tidak lebih dari 1, ini ditambahi coding ya teman-teman. Di di bagian dalamnya fungsi cross up. Nah, di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Itu ditambahi coding, codingnya seperti ini. If order total kurang 1. Nah, ini artinya jika di dalam grafik korek yang dipasang EA itu transaksinya kurang dari 1, maka EA-nya akan melakukan OPB. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada OPB 1, EA-nya tidak akan melakukan OPB lagi. Ini bisa juga gunanya sebagai filter supaya EA-nya melakukan OP-nya itu sekali saja ketika terjadi momen cross up. Kemudian yang order send-nya ini juga ditambah ini, coding filter OP ini. Nah, ya, ini penting ya teman-teman untuk tanda kurung kurawal ini. Anda harus selalu cek pasangannya itu yang mana. Misalkan yang atas ini, pasangannya yang bawah ini. Caranya diklik ini. Nah, diklik seperti itu lah ini. Nah, ini ada pasangannya. Kemudian saya klik compile ya teman-teman.
Nah, tidak ada error, tidak ada warning. Berarti script atau coding EA cross up cross down indikator standar deviation-nya sudah tidak ada kendala dan sudah bisa diuji dengan strategi tester, bisa melakukan OPB atau OPSEL gitu. Demikian saja teman-teman tutorial dari saya mengenai belajar MQL 4 bahasa Indonesia, yaitu membahas cross up indikator standar deviation, yaitu cross up level garis 0.0027 untuk logic B-nya, dan cross down standar deviation untuk logic OPSEL-nya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai.